Salam untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Inisiatif dan kreatif anak novel dan mama novel di kota ini betul-betul menghayati apa itu novel dari mana dan apa yang kita harus buat. Dan hari ini terjadi apa yang dilakukan ini sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan sejak tahun 2008 memikirkan tentang warisan budaya asli Papua dari 7 wilayah adat, yaitu novel ini, sampai tahun 2010 lalu bisa terbangun komunikasi dengan kementerian terkait di Jakarta, lalu kami tindak lanjut melakukan penelitian turun lapangan di 7 wilayah adat selama 1 bulan, tanggal 5 Februari sampai 23 Februari 2011. Pada saat itu dari Pulau Wamena, Biak, Nabire, Enaro, Manokwari, Alpat, Sorong Kota, Kabupaten Maibra, Bintut, Kebinabuan, lalu kami setelah mencatat, lalu kami mengusulkan ke UNESCO mengisi format proposal, kirim ke UNESCO itu tanggal 29 Maret tahun 2011, lalu ditanggapi lolos itu bulan November 2012. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit, 1 tahun. Dari sana jawabannya disampaikan, novel diterima untuk disidangkan di meja warisan budaya dunia. Warisan budaya dunia itu yang biasa disebut dalam hukum internasional itu warisan pelindungan warisan budaya tak benda. Jadi novel ini dijamin dalam pasal 17 Konvensi 2003 tentang pelindungan warisan budaya tak benda. Pada siang hari ini Mama berekspresi lalu menyampaikan atau menyampaikan ke tempat publik itu, menyampaikan saya punya talenta, saya punya kelebihan, saya punya kemampuan yang oleh Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan saya kaitkan dengan sidang UNESCO di Paris, Prancis, Eropa, nama umumnya Eropa, di Paris, Prancis, tanggal 4 Desember tahun 2012. Itu terjadi, sidangnya itu terjadi singkat, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan dana besar, tetapi cepat. Mengapa? Karena novel ini asli, karena novel ini tidak ada di pulau lain, benua lain, hanya ada itu di tanah Papua. Dan pada saat itu pula dari 184 negara delegasi anggota UNESCO yang hadir, itu mereka terharu melihat dokumenter dan juga terharu mendengar pembahasan proposal warisan budaya tak benda. Pada akhirnya jam 10.30 langsung Topi Palu.
dan disambut tepuk tangan yang meriah. Dan pada hari ini tanggal 4 Desember 2021 sudah 9 tahun lalu dalam jumpa press rilisnya itu, ketika saya ditanya, saya hanya sampaikan pasti hari ini juga tanggal 4 Desember 2012 ini mama di 7 wilayah di Papua juga ikut bahagia, sekalipun mereka tidak tahu sekali. Dan hari ini dia masuk, kemarin saya pindahkan ke flash untuk mau print dia, tapi tidak sempat. Tapi komentar ini pernah sampaikan, pasti mama ada sedang bahagia di tanah negeri Noken. Komentar ini pernah sampaikan. Kalau komentar lain itu dalam hal mendukung Noken sesuai standar UNESCO, lembaga penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Maka keadaban, kecerdasan, gaya itu sangat tinggi diakui oleh UNESCO hari ini. Maka mama berkreasi buat Noken yang saya bawa yang ini Noken racun. Kalau Noken yang dari Hakben itu Noken nyulam. Lalu Noken yang dari pesisir ini yang sepertiga itu anyam. Jadi orang Papua itu sudah menganyam bersama, meracun bersama, menyulam bersama. Maka bangsa apapun masuk merobek Noken tidak akan bisa merobek, karena Noken itu bukan data dokumen lama di gudang rumah tua, perpustakaan tempat kami tidak. Dalam pikiran perpustakaan abadi yang sudah turun temurun dari masa ke masa. Ini perpustakaan, ini ilmu Noken, ini pendidikan, melatih anak harus hidup mandiri dengan Noken itu sendiri. Lalu ini kebudayaan, ini identitas. Maka layak dan pantas mama menari, berlagu, tari pada hari Noken sangat pantas. 7 wilayah ada tanah ini, tanah Papua, mama pesisir, pulau, gunung harus menari. Tetapi kita yakin dan percaya ini baru 9 tahun. Dan Noken dia terus berkembang macam masker. Kemarin dalam press release itu sampaikan tentang masker Noken. Pakai masker Noken topiknya, pakai masker Noken mengusir COVID. Hidup mengusir COVID atau melawan COVID supaya hidup bersih dari corona. Maka saya muatan dan wajib pakai masker Noken. Kalau masker yang lain itu menyesuaikan. Tetapi saya hanya sampaikan pakai masker Noken. Lalu acara yang terjadi pertama-tama saya ucap terima kasih kepada penyelenggara komunitas ini luar biasa. Memberi tepuk tangan kepada komunitas. Karena
kita adalah noken, atau noken ini kami adalah noken. Dan selanjutnya nanti kita akan bicara pada sesi lanjut. Saya sebelum mengakhiri penyampaian saya atau sambutan saya pada siang hari ini, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada komunitas-komunitas yang telah berusaha, berupaya untuk menyelenggarakan acara. Dan komunitas-komunitas tidak sama karena ini identitas. Ini warisan budaya leluhur kita. Warisan budaya leluhur kita sedang tenggelam. Maka generasi muda adalah penyelamat dan penerus. Maka saya ucap terima kasih kepada komunitas-komunitas. Nama saya tidak melihat, hanya apa menoken, lalu komunitas kelompok yang lain semua yang ambil bagian. Pesan saya untuk komunitas-komunitas harus ini awal yang baik. Dan ini gedung kesenian. Gedung kesenian Kabupaten Nabire melalui kami komunitas noken ini sampaikan kepada Pemda Kabupaten Nabire terus tingkatkan. Orang makin hidup apabila ada ekspresi, ada kreativitas, ada seni tari, ada seni lukis, ada seni apa saja. Tempat bacaan di pondok sana, di Papua ada gerakan membaca lagi, ada gerakan merajut, menanya dan mendoa juga harus ada. Semua harus hidupkan di tempat ini, di gedung kesenian karya budaya. Dan ini kan nama karya budaya adalah tokoh kita, perintis kita di tanah kita Papua. Dan patut kita terus junjung, kita terus angkat, kita terus hormati Pak Tua, mantan Bupati, Bapak kita tokoh karya budaya yang mana berjasa. Dia pernah menikul noken. Anak noken yang bisa menambahkan suara secara tenang. Karena menyentuh dengan mama itu dia menari. Maka pesan dari kami, saya secara pribadi kepada pemerintah daerah, semoga tempat pertunjukan seni ekspresi, seni kreativitas yang lain itu terus dibenahi supaya makin mantap. Mama selalu semangat di sini, anak-anak kecil selalu semangat di sini, anak sekolah SMP SMA selalu menari di tempat rumah kesenian atau rumah seni. Jadi saya ucap terima kasih kepada komunitas-komunitas. Lalu yang kedua, saya ucap banyak terima kasih kepada mama yang dengan rela memeluk noken. Ini kita sekarang sudah berubah, jadi tidak usah. Jadi terima kasih saya ini ada tujuan. Tujuannya terus tidak lanjut kepada anak-anak. Anak-anak dari mama yang bisa bikin noken itu anak lebih bisa berkreasi. Bisa berkreasi. Ada juga saya kemarin pesan masker. Ini tidak jauh beda dengan produk-produk yang didatangkan dari mana-mana. Ini kreativitas mama noken. Saya coba dengan yang dari kita tahu dari bahasa Cina semua, jadi saya coba bandingkan. Ini pasti ini juga punya kelebihan, ini juga punya kelebihan. Tetapi ini hasil dari pikiran inspirasi kita, keringat kita, lalu kita pakai sudah aman. Kalau ini kita pikir cari di toko.
Jadi untuk mama saya terima kasih pada hari ini bisa hadir dan terus ekspresi, terus bikin novel, terus buat novel. Lalu anak-anak kecil itu terus dilatih supaya mereka mampu. Mereka juga bisa bikin novel yang dari benang Manila maupun dari Debbie dan yang lain. Lalu yang ketiga, saya secara pribadi dan juga bersama komunitas novel Papua sampaikan ucapan terima kasih kepada semua suku-suku yang ada di pesisir, di Kota Nadire, di Pulau Pesisir dan di mana saja berada. Kalau kita bicara novel berarti bicara tujuh wilayah, karena sudah teracun, sudah teranyam, dan sudah berulang. Jadi orang Papua itu sudah ada dalam novel. Dan pada saat ini, ketika hari novel seperti ini menjadi satu patokan yang saya nanti akan melihat. Kemarin juga dalam press release itu kirim ke beberapa pihak, itu sempat sampaikan hari ini hari novel yang ke-9 Pemda Kabupaten Mangaian sedang merayakan hari novel di kabupaten, di 2 provinsi Papua dan 2 kota di Papua dan berbagai kabupaten. Hari ini tidak ada toh. Maka itu dalam rilis itu minta kepada Jokowi. Kemarin Mama Novel menyambut ketika datang ke kantor di Jayapura, dan kami sampaikan terima kasih bisa membeli novel di Jayapura, lalu Kalongan. Tetapi hari ini pihak Pemda mana yang sedang hari novel, mana keberpihakan Bapak Presiden dan juga jajarannya di bawah itu rilis ya. Karena ini sudah tersebar, mungkin sudah tersebar di muat dan tidak itu urusan mereka. Maka itu depan mama saya sampaikan saja bahwa ini hari bersejarah. Kenapa? Ketika novel di Toki Palu pengakuan saat itu salju itu sampai 3 sampai 5 dingin, tapi matahari itu di atas mata Indonesia kurang lebih 1 jam, hampir 2 jam, sampai semua kami lepas baju. Matahari pun saksikan untuk penetapan novel. Jadi tidak salah, kita terus berdoa, kita terus berdoa. Saya pikir